What's up guys, selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Raja Tianzang bertarung melawan sosok Fuxing, yang mana dalam tabrakan ini Fuxing mengalami kerugian, sehingga ia pun membuka domain dewa keabadiannya untuk bertarung melawan Raja Tianzang di sisi lain. Sementara itu, 9 raja jiwa yang tersisa, mereka ternyata mengingkari janjinya. Tak lama setelah kedua sosok yang bertarung itu menghilang, mereka pun semuanya segera menyerang sosok Yueli. Dan scene pun berganti. Saat menghadapi musuh, Yueli tidak akan memiliki kebaikan sedikit pun. Terlebih lagi, musuh yang hadir saat ini adalah sekelumpulan orang yang pernah dihadapi di kehidupan sebelumnya. Dan dengan adanya permusuhan di kehidupan lampau serta sekarang, jadi itu akan segera diselesaikan, cepat ataupun lambat. Sementara ketika Yueli tiba-tiba mendominasi pertempuran, ekspresi Tianjun dan Mingyo pun yang ada di hadapannya malah terlihat sangat suram. Dan satu demi satu raja jiwa lainnya pun berusaha untuk menghindari serangan tersebut. Jelas, mereka tidak ingin terpengaruh oleh kekuatan reinkarnasi Yueli. Tapi, karena cahaya hitam pada Tianjun dan Mingyo belum menghilang, rupanya itu akan selalu ada untuk waktu yang singkat. Kemudian, keduanya pun dengan susah payah menahan ingatan yang menyerang di dalam benak mereka. Lalu, ketika telapak kaki mereka melangkah menuju ke kehampaan, keduanya pun tiba-tiba muncul di sisi kiri dan kanan Yueli dalam sekejap. Dan cahaya pun langsung meledak dari ujung jari mereka. Ternyata, Mingyo menggunakan teknik pertama dari metode ekstrim kuil langit yang bernama teknik cahaya nirwana. Dan ini adalah salah satu metode yang sering digunakan oleh pihak kuil langit. Sekarang, kedua berkas cahaya itu menembus kekosongan dan meledak ke arah Yueli. Metode ekstrim yang dimiliki oleh kuil langit ini diciptakan oleh sosok Shijun. Ada total 12 metode ekstrim kuil langit. Tapi, tidak ada peringkat dari setiap tekniknya ini. Karena kekuatan tersebut sepenuhnya bergantung pada seberapa banyak yang telah dipahami seseorang, serta tingkat kekuatannya sendiri. Sambil memegang sabit kematian, dan dengan kekuatannya saat ini, Yueli masih sedikit enggan untuk berurusan dengan Mingyo serta Tianjun. Bahkan, dengan kekuatan reinkarnasinya, kekuatannya sendiri masih belum cukup kuat. Oleh karena itu, Yueli yang memiliki kekuatan dari reinkarnasi Pluto tidak dapat melepaskan kekuatan asli sepenuhnya. Dan jika dia melakukannya, mungkin itu akan mengancam nyawanya sendiri dan Xiaoyan. Kemudian, karena ada sosok Mingyo dan Tianjun yang terus berusaha mengejarnya, masih ada 7 raja jiwa lainnya yang juga tersebar ke segala arah. Jadi, Yueli harus berhati-hati dengan wilayah sekitarnya, dan dia tidak berani gegabah sama sekali. Pada saat 2 kilatan cahaya meraung, Yueli sebenarnya sudah mengangkat sabit mautnya, dan dia siap untuk menghadapinya. Akan tetapi, saat ini, beberapa sosok pun tiba-tiba muncul di depan Yueli. Tentu saja, ketika dia memperhatikannya, dia sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang bertarung berdampingan dengan Xiaoyan sebelumnya. Rupanya, mereka adalah 4 senior dari Labu Dewa bermata 9, dan mereka berdiri di garis depan sambil memegang sebuah beliung. Menghadapi 2 berkas cahaya yang menerjang, sang dewa kematian itu pun memutar beliung di tangannya, dan itu langsung berputar dengan cepat. Lalu, setelah beberapa saat, terciptalah perisai berbentuk lingkaran yang langsung menghalangi 2 berkas cahaya tersebut. Namun, akibat serangannya itu, tubuh sang dewa kematian itu pun bergetar. Sosoknya juga mundur beberapa kaki. Tetapi, jika menilai dari penampilannya, serangan tersebut sebenarnya relatif mudah untuk dia hadapi sendiri. Sementara itu, Yueli pun terdiam karena adegan ini. Dan tiba-tiba, sang rubah iblis berekor 9 pun berdiri di sampingnya. Jangan khawatir adik perempuan, kita adalah saudara. Aku akan membantumu untuk menghabisi mereka.
Jadi, fokuslah pada tujuanmu dan biarkan kami yang menahan semuanya, ucap rubah iblis itu. Dan saat Yueli mendengarkan kata-kata merdu ini, Yueli tampaknya terpesona oleh kedipan matanya, dan dia bahkan tergoda oleh penampilannya. Pada saat yang sama, 7 raja jiwa yang tersisa pun akhirnya datang dari sekeliling. Dan di sisi lain, 7 senior dari Labu Dewa Bermata 9 juga tiba-tiba muncul di sini. Mereka semuanya berdiri di sisi Xiaoyan dengan penuh percaya diri. Pada saat ini, tampaknya mereka tidak lagi menyembunyikan kekuatannya masing-masing. Bahkan ketika sang dewa kematian menahan serangan Mingyao dan Tianjun, meskipun itu hanyalah pertahanan, itu cukup untuk menunjukkan latar belakang sosoknya yang sangat menakutkan. Adapun kekuatan aslinya, Chen sendiri khawatir bahwa mungkin hanya senior dari Labu Dewa lainnya yang tahu kekuatannya. Sekarang, 7 raja jiwa yang tersisa itu sengaja menyerang. Mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba menyelinap menyerangi Yueli. Akan tetapi, sepertinya rencana mereka gagal total karena kemunculan antek-antek Xiaoyan. Bahkan sekarang, Yueli sudah berdiri di samping beberapa senior Labu Dewa Bermata 9 yang jelas-jelas sangatlah kuat. Dan dengan posisi pertahanan ketat seperti ini, tentunya mustahil bagi para raja jiwa itu untuk menyelinap dan menyerangnya sekarang. Terlebih lagi, suara raungan yang sangat mengerikan tiba-tiba datang dari sosok sang dewa kematian. Tidak diragukan lagi, suara dewa kematian ini langsung bergema di kehampaan, membuat siapapun yang mendengarnya merasa tertekan. Tentu saja, ruang lingkup pandangan sang dewa kematian ini masih terbatas. Tapi setidaknya itu masih sedikit berpengaruh pada raja jiwa yang ada di hadapannya. Kecuali Mingyao dan Tianjun, sosok mereka berdua masih acuh tak acuh. Dan hal yang sama pun berlaku untuk 7 raja jiwa lainnya setelah beberapa saat. Meskipun efek pengalian perhatian semacam ini mempunyai jangka waktu yang pendek, itu baru 1 kali raungan dan sudah memiliki efek seperti itu. Jadi, bagaimana nantinya jika sang dewa kematian itu memberikan raungan begitu banyak? Mungkin para raja jiwa ini akan terkapar. Jelas, adegan ini cukup mengejutkan bagi para raja jiwa itu. Ditambah dengan sosok dewa kematian yang aura misteriusnya selalu memancar dari tubuhnya. Untuk sesaat, mata Mingyao dan Tianjun menjadi suram seketika memandanginya. Sebelumnya, beberapa raja jiwa ini juga telah berperang melawan para senior dari Labu Dewa Bermata 9. Dan selama pertarungan singkat itu, Mingyao melihat bahwa semua raja jiwa ini malah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, sulit baginya untuk menilai kekuatan para senior misterius ini. Bahkan, dalam waktu singkat ini, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergejolak dengan hebat. Lalu, ketika mereka melihat sekitar, ruang di mana Raja Tianzang dan Pusing menghilang, itu tiba-tiba terdistorsi. Dan segera terdengarlah raungan keras, sampai pada akhirnya ruang tersebut hancur seperti cermin yang dipecahkan. Kemudian, sesosok pun melesat ke belakang. Dia menyemburkan beberapa gumpalan darah secara terus-menerus. Dan penampilannya tampak sangat menyedihkan dengan rambut yang acak-acakan. Lalu, ketika menyaksikan sosok yang melesat ke belakang ini, Mingyao, Tianjun, dan raja jiwa lainnya pun langsung mengecilkan pupil mata mereka. Orang lain mungkin tidak akan mengenalinya. Tapi mereka jelas tahu siapa sosok tersebut. Dan tentunya sosok yang dihempaskan itu adalah Pusing. Di sisi lain, dengan memegang tombak naga perak, Raja Tianzang dengan santainya berjalan keluar dari ruang yang hancur itu. Dan secara bertahap, dia pun menghela napas ringan, seolah-olah dia belum melakukan pertempuran apapun. Detik berikutnya, ketika Raja Tianzang tiba-tiba menoleh untuk melihat Tianjun dan kelompoknya yang ternyata ada di sekitar Yueli. Ia pun langsung mengerutkan keningnya dan menyadari bahwa pihak Kui Langit ini sudah mengingkari kesepakatan. Segera, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, Raja Tianzang melangkah keluar sambil melambaikan tombak panjang di tangannya. Bahkan, karena tebasan ini terdengar suara raungan naga sebelum itu menusuk Mingyao serta Tianjun.
Kalian benar-benar mencari kematian. Aku sudah berbaik hati menawarkan diri untuk menghadapi kalian semua. Tetapi kalian dengan bodohnya mengkhianatiku, ucap Raja Tianzang. Sebelumnya, sikap Raja Tianzang ini selalu terlihat tenang dan sangat santai. Namun sekarang, ketika dia melihat sekelompok raja jiwa yang mengelilingi Yueli, matanya langsung berkobar. Adapun Tianjun dan Mingyao, mereka berdua segera mengubah ekspresinya masing-masing dan buru-buru menahan tombak yang menerjang keduanya. Lalu, mereka pun menggunakan teknik ketiga dari metode kuil langit yang bernama cengkeraman jiwa iblis, dan teknik keempatnya secara bersamaan. Detik berikutnya, telapak tangan besar berwarna hitam dan ungu pun mengembun, dan muncul sebuah patung Buddha yang memancarkan energi yang sangat mengerikan. Segera, pada saat serangan keduanya bertabrakan, tombak Raja Tianzang pun tiba-tiba terlihat kewalahan. Akan tetapi, pada saat ini, sebuah tangan secara mengejutkan muncul di ujung tombak naga perak itu untuk kembali menorongnya. Dan jelas, itu adalah sang Raja Tianzang yang amarahnya sudah memuncak. Beraninya kalian menyelinap menyerang. Dasar makhluk rendahan, ucap Raja Tianzang sambil berteriak kencang. Dan memang, karena dia terjebak di domain Dewa Keabadian bersama Pusing, dia pun tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Meskipun tidak butuh waktu lama, tampaknya para Raja Jiwa ini memanfaatkan kesempatan tersebut, dan sepertinya mereka bahkan sudah melancarkan serangan terhadap Yueli. Jadi, kali ini mereka benar-benar sudah menyentuh batas kemarahan dari Raja Tianzang. Kemudian, di atas tombak naga perak ini, kekuatan yang mengerikan pun tiba-tiba menyebar, dan bayangan tombak pun langsung turun seperti hujan deras. Lalu, karena tidak siap, keterampilan bertarung yang digunakan oleh Mingyao dan Tianjun pun menjadi sangat rentan, sampai pada akhirnya runtuh seketika. Dasar orang-orang bodoh, aku ingin melihat dari mana kuil langit mempunyai keberanian seperti itu, ucap Raja Tianzang kembali. Sementara sang Raja Tianzang sedang mengamuk, mata indah Yueli pun tegak lurus saat ini, dan tampaknya fokus dia sedang teralih kepada hal lain. Di dalam ingatannya, hampir dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Raja Tianzang selalu ada. Bahkan, untuk waktu yang lama, selama Raja Tianzang menjadi gurunya, Yueli merasa bahwa betapapun nakalnya dirinya ataupun kesalahan besar yang dia buat, Raja Tianzang tidak pernah marah kepada dirinya. Sun Er, yang merupakan ibunya pun pada akhirnya tidak tahan. Akan tetapi, Raja Tianzang tetap tidak pernah memarahinya. Jadi, dalam ingatan yang cukup singkat ini, Yueli merasa bahwa Raja Tianzang yang pemarah ini tidak bisa lebih baik. Tidak hanya itu, Yueli juga pernah berpikir bahwa Raja Tianzang tidak akan marah sama sekali. Semuanya selalu dihadapi dengan senyuman bodoh, dan sepertinya tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Jadi, ketika melihat Raja Tianzang yang sedang marah saat ini, Yueli sedikit terkejut. Itu karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Raja Tianzang marah besar, sampai-sampai berniat untuk membunuh lawannya. Saat ini, Yueli sendiri sedang dalam keadaan memikirkan banyak hal, dan banyak juga kenangan yang bukan miliknya muncul di dalam benaknya. Namun, itu adalah kenangan yang berasal dari kehidupan sebelumnya. Meskipun tidak dapat dicocokkan dengan ingatan saat ini, ada banyak emosi yang secara halus mampu mempengaruhi Yueli. Dan hal ini pun membuat gadis cantik ini merasa bahwa Raja Tianzang terlalu memanjakannya. Orang tua sialan, kenapa kamu sampai sejauh ini? Gumam Yueli dengan suara rendah. Tapi, meskipun kata-katanya ini merupakan hinaan, tanpa sadar, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia menatap Raja Tianzang dengan gugup. Setelah beberapa saat, Yueli pun akhirnya memahami sikap Raja Tianzang ini, dan merasa bahwa dia benar-benar ceroboh sekarang. Lalu memang, jika sesuatu terjadi pada Yueli, Raja Tianzang akan menyesalinya seumur hidup. Di masa lalu, betapa pembangkangnya Yueli, sampai-sampai berani menantang kultivator yang lebih kuat darinya. Itu tidak akan menjadi bahaya jika ada sosok Raja Tianzang yang senantiasa mengawalinya, dan adegan tersebut terus terjadi selama beberapa waktu ini. Namun, untuk para Raja Jiwa yang ada di depannya ini, tampaknya sangat berbeda. Mereka tidak hanya ingin melenyapkan Xiaoyan, yang merupakan seorang reinkarnasi, tetapi mereka juga sangat tertarik dengan kekuatan reinkarnasi yang dimiliki oleh Yueli ini.
Tentunya, begitu rencana semacam ini muncul, dan karena Yuli sendiri masih belum cukup kuat untuk memberikan perlawanan, maka pihak Langit pun dapat melakukan apa saja dengan leluasa ketika perhatian Raja Tianzang sedang teralihkan. Sebenarnya, meskipun saat ini Yuli juga baik-baik saja, tetapi di sisi lain, Raja Tianzang menjadi sangat khawatir bahwasannya Yuli akan sangat terancam oleh kecerobohannya barusan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Raja Tianzang. Jadi, sekarang ia marah pada kesalahannya sendiri, dan pada saat yang sama, dia juga marah pada tindakan diam-diam pihak Langit saat dia bertarung dengan Pusing. Oleh karenanya, Raja Tianzang marah saat ini pun harus membuat para Raja Jiwa yang ikut campur ini membayar harganya. Lalu di sisi lain, semua Raja Jiwa yang menyadari bahwa akan datangnya bahaya yang mematikan, mereka langsung bergabung untuk menghadapinya. Pada saat ini, raut wajah Tianjun segera berubah drastis. Meskipun dia adalah Raja Jiwa terkuat selain Pusing, dia masih sedikit merasa enggan dan tidak yakin ketika dia benar-benar harus menghadapi sosok Raja Tianzang ini. Sebelumnya, kematian sang dewa tertinggi bukan hanya menekan kekuatan para Raja Jiwa itu, tetapi juga meninggalkan penghalang di tubuh mereka. Tentunya butuh banyak waktu bagi mereka untuk memecahkan penghalang kuat tersebut. Kemudian, selama kurun waktu yang sangat lama ini, kekuatan mereka juga menurun drastis, sampai ada juga yang berhenti begitu saja. Sementara untuk Raja Tianzang sendiri, ia sudah tumbuh dari seorang kaisar keabadian menjadi dewa keabadian. Secara alami, upaya Raja Tianzang sangat diperlukan selama periode ini. Sosoknya memang didukung oleh eksistensi yang kuat. Sebenarnya, tanpa adanya reputasi dari Pluto, kekuatan yang kuat itu sangat dibutuhkan untuk duduk sebagai penanggung jawab dunia bawah. Oleh karenanya, Raja Tianzang juga berkultivasi dengan gila-gilaan dan menjalani pelatihan yang sangat keras, hingga dia dapat mendukung dunia bawah sejauh ini. Namun, setelah Raja Tianzang mencapai ranah dewa keabadian, ia sebenarnya juga melakukannya dengan susah payah. Ia membutuhkan banyak waktu ketika dia tumbuh ke tahap dewa keabadian. Sementara itu, setelah tewasnya sang dewa tertinggi, ia sudah melewati 9 kali kehidupan. Sampai pada akhirnya, tibalah sosok Xiaoyan yang merupakan kehidupan ke-9. Karena sebab inilah, kekuatannya tidak lagi seperti dulu, dan bahkan bisa dibilang Xian menjadi yang terlemah di antara reinkarnasi lain sebelumnya. Akan tetapi, 10 Raja Jiwa teratas di Kuil Langit itu hanya ditahan oleh sang dewa tertinggi. Maka dari itu, meskipun mereka sudah berada di titik paling rendah, kekuatan mereka sebenarnya masih berdiri. Dan meski mereka juga bekerja keras untuk berkultivasi, namun dunia ini sepertinya telah meninggalkan mereka. Jelas, tanpa persetujuan dari kehendak dunia, meskipun sang dewa tertinggi belum secara langsung memusnahkan 10 Raja Jiwa, sudah tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke keadaan puncak seperti sebelumnya. Setidaknya, di bawah berlalunya waktu yang begitu cepat, sosok Raja Tianzang yang dulu tidak mampu melawan pasukan Kuil Langit ini, karena ia berada di dunia bawah. Dia diyakini menjadi eksistensi yang harus mereka hormati. Tidak hanya itu, Tianjun juga harus mengakui bahwa jika mereka tidak bekerja sama sekarang, maka pihak Kuil Langit tidak lagi layak untuk menjadi lawan Raja Tianzang, dan mereka akan dimusnahkan satu persatu dengan segera. Sekarang, setelah kalian membuat pilihan seperti itu, berdoalah agar kalian selamat, ucap Raja Tianzang yang benar-benar marah, dan terlihat bahwa amarahnya ini juga menanjak ke langit. Bahkan sekarang, ia memancarkan niat pembunuh yang kuat. Dan ketika para Raja Jiwa merasakan pembunuhan ini, ekspresi mereka pun tiba-tiba berubah. Tapi sepertinya sudah terlambat bagi mereka untuk melakukan tindakan apapun. Pada saat yang sama, Pusing yang sosoknya terlihat sangat menyedihkan, tampaknya sudah mulai memulihkan cederanya. Dan dia pun bergegas dari kejauhan. Ketika dia memandang langit yang sangat luas di hadapannya, niat membunuh dari sosok Pusing pun juga tiba-tiba memancar dengan sangat kuat. Detik berikutnya, sosok Raja Tianzang serta Raja Jiwa lainnya, bahkan termasuk sosok Pusing yang baru saja datang dari kejauhan, dengan cepat mereka menghilang secara mengesankan di bawah tatapan banyak orang.
Jelas, Raja Tianzang menggunakan cara yang baru saja digunakan oleh Pusing ketika berhadapan dengannya barusan, yaitu domain dewa keabadian. Dan terlihat bahwa sepertinya Raja Tianzang lebih mahir dan lebih terampil saat ia menggunakannya. Adapun dengan domain dewa keabadian ini, setiap orang yang sudah mencapai ranah dewa keabadian, tentu saja semuanya akan memiliki teknik yang berbeda-beda. Lalu, untuk 10 Raja Jiwa ini, termasuk pihak Langit dan Pusing, semuanya memasuki domain dewa keabadian milik Raja Tianzang. Selamat datang semuanya. Kalian adalah tamu gelombang pertama yang aku bawa ke dalam domain dewa keabadianku. Di sini, akulah yang berkuasa. Jadi, jika kalian melakukan perlawanan ataupun tindakan apapun yang membuang-buang waktu, aku akan menghancurkan kalian saat itu juga, ucap Raja Tianzang. Setelah itu, Tianjun, Mingyao, dan Raja Jiwa lainnya termasuk Pusing memandangi sekitarnya dengan takjub. Meskipun ekspresi serta penampilan mereka berubah, lingkungan yang mereka lihat itu bukan lagi wilayah aliansi Dewa Abadi yang mereka kenal. Tentu saja, tempat ini bukanlah milik aliansi Dewa Abadi, melainkan subruang milik Raja Tianzang sendiri, yang dimana ilusi dan kenyataan saling terkait. Jadi, ini adalah tempat yang dimana ketika siapapun masuk ke dalamnya, ia akan tersesat. Dan di ruangan yang sangat membingungkan ini, Raja Tianzang adalah penguasanya. Memang, dalam beberapa tahap jalan dewa, bahkan Pusing adalah sosok yang mempunyai nama tekniknya sendiri. Dan nama domain dewa keabadiannya adalah 1000 Pedang Dewa. Dan itu juga salah satu kartu simpanan terkuatnya. Akan tetapi, bahkan dalam tingkatan kendali domain dewa keabadiannya yang sudah Pusing kuasai sejak lama, orang yang lebih baik dari dirinya tetaplah Raja Tianzang. Dan tampaknya, meskipun Pusing merasa bahwa dirinya sudah menjadi lebih kuat, hal itu tidak berlaku jika dihadapkan dengan Raja Tianzang. Pada saat ini, 10 Raja Jiwa itu tiba-tiba memandang ke arah langit, dan lingkaran cahaya besar pun akhirnya muncul di atas kepala mereka. Lalu, pada saat berikutnya, cahaya dari sosok Raja Tianzang pun yang merupakan tokoh utama menyinari mereka. Segera, 10 Raja Jiwa itu pun merasa bahwa jiwa mereka sedang digenggam erat oleh sebuah tangan raksasa. Seolah-olah tangan tersebut berusaha menarik jiwa mereka untuk keluar dari tubuhnya secara paksa. Hei, makhluk-makhluk bodoh, perhatikan baik-baik. Kalian semuanya dilahirkan dalam reinkarnasi dari penguasa dunia sensi. Dan ingat, beberapa kali dunia sensi memperlakukan kalian dengan buruk dalam satu kehidupan, ucap Raja Tianzang dengan keras. Sekarang, sang dewa tertinggi sedang dalam masalah. Tetapi, karena kalian memberontak melawan kehidupan ini dan mengangkat dunia kalian sendiri, apakah kalian tidak memiliki sedikit pun rasa bersalah di hati kalian? Ucap Raja Tianzang kembali. Suara dari sosok Raja Tianzang segera bergema ke seluruh ruangan itu. Setiap kata-katanya ini seperti hantaman tombak yang secara terus-menerus menerjang dan menembus tubuh setiap Raja Jiwa. Tidak hanya daging, tetapi itu juga menusuk jiwa mereka. Meskipun 10 Raja Jiwa teratas ini sudah mengkhianati dunia sensi, meskipun mereka benar-benar patah hati, mereka masih memiliki kehidupan di masa lalu yang senantiasa muncul di dalam pikiran masing-masing. Ingatan tersebut bertolak belakang dengan keinginan mereka saat ini. Kemudian, pada saat ingatan membanjiri pikiran mereka, keindahan, keburukan, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan ketakutan masih akan terinfeksi oleh emosi. Dan itu membuat para Raja Jiwa ini merasa tertekan, serta tidak sedikit pun dari mereka yang akan terkapar. Untuk sekarang, jika mereka ingin menstabilkan hati mereka, para Raja Jiwa ini jelas membutuhkan kemampuan yang sangat kuat dan teguh. Tapi, karena sikap angkuh yang sudah tertanam di dalam hati setiap prajurit kuil langit, maka mereka enggan untuk mengalah. Singkat cerita, setelah memakan waktu yang cukup singkat, rongan yang menyedihkan pun akhirnya terdengar. Namun, hal pertama yang dilesatkan oleh Raja Tianzang adalah cahaya biru yang menyebabkan Xiaoyan terlihat seperti ini. Terlepas dari teknik mengerikan milik Raja Tianzang, adegan ini benar-benar tidak mungkin terjadi, dan sepertinya harus ada penjelasan yang lebih detail. Namun sebenarnya, semua ini hanyalah masalah waktu saja, karena dan juga sebelumnya tidak memperhatikan kekuatan Raja Tianzang dan 10 Raja Jiwa itu.
Sementara itu, sama halnya dengan Raja Tianzang, Xiaoyan sebagai reinkarnasi dari sang dewa tertinggi juga harus menerima nasibnya dan harus berkultivasi dengan gila-gilaan agar dapat mencapai titik sekarang ini. Pada saat ini, setelah beberapa saat, ada lubang darah yang hampir meledak di tengah perut Hanmo, dan ketika dia berteriak kencang, kepala Hanmo pun tiba-tiba terbang dari lehernya di bawah pancaran cahaya dingin itu. Tapi, Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk melihat pemandangan ini. Sepertinya, setelah dia kembali dari dunia Xuanyin, orang-orang di sekitarnya tampaknya sudah menjadi pusat kekuatan puncak yang tak terbayangkan dalam sekejap mata. Dan Raja Tianzang sendiri rupanya memiliki kekuatan untuk menyaingi semua raja jiwa yang ada saat ini. Namun, selama kompetisi 10.000 dunia dulu, ketika pihak Langit datang, Xiaoyan hampir tewas di tangan mereka. Sosok Raja Tianzang tidak mengambil tindakan pada saat itu, dan alasannya juga tidak diketahui. Tetapi, Xiaoyan sendiri berpikir dia seharusnya memiliki alasan yang sama dengan pasukan tim Perlas. Bukan karena kekuatannya tidak cukup untuk memberikan bantuan, tetapi memang dia tidak bisa membantu. Sekarang, Xiaoyan sudah memiliki terlalu banyak orang kuat di dalam sekutunya, dan dia mungkin sudah mengharapkan hal ini. Tentu saja, jika seseorang reinkarnasi dari sang dewa tertinggi sendiri, malah dikelilingi oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, maka Xiaoyan akan benar-benar kehilangan rasa penindasannya, dan akibatnya ia akan selalu bergantung pada setiap orang yang ada di belakangnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Membeli ayam, ayamnya sudah lepek. Orang yang diam kalau sudah marah auto sabek.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。